Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Jemaat Eklesia dimanapun Anda berada, baik di rumah maupun di tempat manapun Anda bisa menyaksikan ibadah kita pada sore malam hari ini, yaitu ibadah malam kunci tahun tanggal 31 Desember tahun 2020. Saya percaya meskipun kita ibadah online seperti ini, tetapi sekali lagi kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu kita. Dan Tuhan bertata di atas puji-pujian kita. Amin. Mari siapkan hati kita dan kita akan sama-sama menyanyikan pujian. Kita nyanyikan lagu penyembahan, Biarlah Manis Kau Dengar.
berakhir di tahun 2020, kami boleh datang di hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di malam kunci tahun ini, biarlah kita tetap percaya kalau Tuhan sudah menyertai saya di sepanjang tahun 2020, maka saya percaya Tuhan akan menetapkan langkah-langkah saya di tahun 2021. Firman Tuhan dalam Mazmur 37 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak akan sampai tergeletak, karena Tuhan menopang tangannya. Mari kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itulah pujian yang indah menjadi pernyataan iman kita bahwa Tuhan akan menopang tangan kita senantiasa. Baik, mari kita akan siapkan hati kita untuk kita akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini kami siapkan hati kami untuk kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan di malam kunci tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara jemaat Eklesia yang Tuhan Yesus kasihi, malam hari ini firman Tuhan terambil dari surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Di situ firman Tuhan dengan judul perikop pengharapan anak-anak Allah. Saya bacakan ayat 28 buat kita. Firman Tuhan berbunyi demikian.
kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita sudah sering mendengarkan ayat firman Tuhan ini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya, apapun situasi yang kita hadapi, seburuk apapun keadaan hidup ini, Tuhan mampu mengubahkan itu menjadi sesuatu yang baik. Air mata kita, Tuhan bisa ganti menjadi mata air kehidupan. Batu sandungan yang ada depan kita, Tuhan bisa ubahkan itu menjadi batu loncatan sehingga membuat kita menjadi berhasil. Bahkan kutuk dalam hidup kita, Tuhan bisa ubah menjadi berkat. Yusuf pada waktu dibuang di Mesir, seperti masa depan itu gelap, tidak ada harapan. Tetapi waktu dia tetap setia mengasihi Tuhan, maka Tuhan mengubah kutuk kehidupan menjadi berkat. Sehingga pada waktu dia menjadi pemimpin di Mesir, dan saudara-saudaranya datang, mereka terkejut ternyata Yusuf yang mereka jual menjadi seorang pemimpin besar di Mesir. Dan saat mereka ketakutan, Yusuf berkata kepada mereka, kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mengubah itu menjadi kebaikan bagi suatu bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, bagaimana supaya segala sesuatu dalam hidup kita, Tuhan bisa mengubahkan itu menjadi kebaikan. Termasuk situasi yang kita hadapi saat ini. Mungkin situasi pandemi corona ini membuat kita kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam kesehatan, dan kesulitan dalam berbagai hal yang lain. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan bisa turut bekerja lewat situasi saat ini untuk mendatangkan kebaikan. Saya mendengar banyak kesaksian anak-anak Tuhan yang mereka berkata, kami seperti orang yang menuai di tengah badai. Artinya ada masalah situasi COVID, tetapi ada yang semakin diberkati Tuhan. Ada yang semakin ditolong Tuhan. Ada yang melihat mujizat Tuhan bahkan di tengah-tengah situasi saat ini. Itulah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini, bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagaimana dengan kita? Di malam kunci tahun ini biarlah kita belajar firman Tuhan ini kembali. Bagaimana supaya Tuhan bisa turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan? Yang pertama, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kunci pertama supaya kita lihat kebaikan Tuhan di tengah situasi yang kita hadapi adalah kita harus tetap mengasihi Tuhan. Masihkah kita mengasihi Tuhan? Masihkah kita setia baca firman Tuhan saat kita bangun pagi hari? Masihkah kita setia mencari Tuhan? Masihkah kita setia memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Kita sering nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kurenungkan firman siang dan malam. Masihkah kita melakukan itu? Kalau kita mau lihat Tuhan turut bekerja, yang pertama, mari kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, firman Tuhan dikatakan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencananya. Selain kita mengasihi Tuhan, yang kedua, kita harus menyadari panggilan kita yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dengar Bapak Ibu Saudara, tidak semua kita dipanggil menjadi pendeta, tetapi kita semua dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Tidak semua kita dipanggil menjadi pelayan, menjadi majelis, tetapi kita semua dipanggil menjadi garam dan terang di dunia ini. Itulah panggilan kita. Kalau kita mau lihat Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, dua hal ini kita harus lakukan, yaitu mengasihi Tuhan dan menyadari panggilan kita dalam hidup ini. Saya percaya waktu kita melakukan tugas panggilan kita dalam hidup ini, maka kita akan lihat mujizat Tuhan di tengah situasi yang kita hadapi. Biarlah di malam kunci tahun ini, firman Tuhan ini menjadi pegangan kita menutup tahun ini dan menjadi dasar kita di tahun yang baru. Bahwa saya akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya mau berkomitmen untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Dan yang kedua, saya mau menyadari panggilan saya
saya mau jadi berkat, baik di rumah, di kantor, di sekolah, dimanapun saya berada, sesuai panggilan Tuhan dalam hidup kami. Amin buat firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan menyiapkan hati kita di tahun 2021 penghujung malam kunci tahun ini. Kita akan menutup dengan tubuh dan darah Kristus. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara jemaat dimanapun Anda berada, yang sudah mengambil dan menyiapkan roti dan anggur, mari kita siapkan roti dan anggur kita untuk kita sama-sama akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Di sini saya bersama para pelayan juga saya akan membagikan tubuh dan darah Kristus buat mereka. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh memegang roti perjamuan dengan tangan kanan kita. Dan jika Bapak Ibu mendapat roti yang ada ayat firman Tuhan, boleh dibaca. Mungkin ada yang mau foto, silakan foto, biar menjadi kenangan di tahun 2020. Amin. Di samping roti kita juga memegang anggur yang melambangkan darah Kristus. Baik, mari kita pegang roti dengan tangan kanan kita. Kita angkat melebihi kepala kita sebagai tanda kita menghormati tubuh Kristus dan dengarkan firman Tuhan. Tetapi apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya serta berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, apakah kita percaya roti yang kita pegang dengan tangan kanan kita adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Mari kita pegang anggur dengan tangan kanan kita. Kita angkat melebihi kepala kita dan dengarkan firman Tuhan kembali. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur serta berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara, ingat darah Yesus tidak menetes, tapi darah Yesus tertumpah, artinya terlalu banyak darah yang Tuhan keluarkan untuk menyucikan kita dari segala kutuk dosa pelanggaran kita. Apakah kita percaya anggur yang kita pegang adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu dengan darahmu kau tebus dosaku. Yesus, Yesus. Aku
kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, terlebih kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kami menutup tahun ini dengan tubuh darah Kristus. Dosa-dosa kami sepanjang tahun ini Tuhan sudah hapuskan. Dan kami siap melangkah di tahun yang baru dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan berdoa mengakhiri ibadah malam kunci tahun kita, ada pengumuman yang kami mau sampaikan. Pengumuman yang pertama bahwa besok pagi kita akan kembali ibadah membuka tahun baru 1 Januari 2021. Kita juga akan menikmati tubuh dan darah Kristus mengawali langkah kita di tahun yang baru. Sehingga perlindungan darah Kristus akan menyertai kita di sepanjang tahun 2021. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan syukur, perpuluhan misi dan diakonia, Bapak Ibu bisa mengirim ke rekening Gereja Bait Indonesia Jemaat Eklesia yang tertera pada grup WhatsApp jemaat, atau Bapak Ibu Saudara bisa mengantar langsung ke gereja. Di pastori ada hamba-hamba Tuhan yang siap untuk menerima dan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini dan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami, khususnya di sepanjang tahun 2020 ini. Kami percaya Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, karena kami berkomitmen untuk mengasihi Tuhan dan menyelesaikan tugas panggilan kami. Tuhan, kami berdoa, kami serahkan pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia, biarlah Tuhan terus melawat mulai dari pusat sampai ke daerah. Tanah Papua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Setiap pemimpin, setiap orang yang berjuang bagi Papua, Tuhan menolong mereka. Dan biarlah Papua tetap aman, damai, dan menjadi tanah Injil. Kami berdoa juga buat kota Merauke, biarlah kesejahteraan Tuhan ada atas kota kami. Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Kami berdoa buat seluruh gereja umat Tuhan. Dimanapun berada Tuhan memberkati. Secara khusus Jemaat Eklesia Tuhan memberkati, hamba-hamba Tuhan, gembala pembina kami Bapak Pendeta Liberus Koridama, keluarga dan jemaat Tuhan memberkati, juga setiap pelayan yang ada di Merauke Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat dimanapun berada, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pelayanan kami. Secara khusus kami berdoa buat Bapak John Lamera, Bapak Isa Korey, juga Saudara Amran. Dan juga kami berdoa buat Cafe Haven di Sentani, Jayapura. Tuhan juga memberkati, biarlah tempat ini tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan sudah buat. Dan di akhir dari ibadah ini kami mengangkat hati kami. Kami mau terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, kiranya Tuhan memberikan kepada engkau dan saya berkat damai sejahtera dari Bapa di surga yang melampaui segala akal. Kasih karunia dari Tuhan Yesus yang penuh dengan mujizat, pertolongan kekuatan dari Roh Kudus, tinggal menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, ibadah malam kunci tahun kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.